Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Ketemu lagi ini video aku yang ke-10, teman-teman ya. Seperti biasa, aku masih membahas tentang riba, yaitu apabila kita bertekad itu loh ingin keluar dari riba ya. Nah, terus ada juga aku kan main di aplikasi Thread atau Thread sih. Jadi di situ tuh aku berceritalah tentang gimana dulu aku masih bergerumun dengan riba itu. Ada teman-teman yang DM yang bertanya gitu kan, Kak gimana sih riba itu efeknya untuk kayak di kehidupan atau untuk di rezeki itu ada nggak sih efeknya gitu. Nah di sini apa sih kayak apakah riba itu untuk seperti rezeki itu berpengaruh ya gitu kan? Ya, jawabannya sangat berpengaruh. Karena di surat Al-Baqarah ayat 276 Allah itu kan berfirman, Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, teman-teman. Yang artinya riba itu zahirnya dia itu seperti menimbun harta, padahal itu dia tidak memberikan keberkahan loh sebenarnya. Dia tuh menimbun harta nih, kayaknya duit kita banyak gitu ya. Tapi padahal itu jauh dari keberkahan. Dan apa sih Kak dampaknya kalau di rezeki, kalau di kehidupan kita? Pasti uang itu cepat habis. Yang kedua, rezeki itu sempit banget. Yang ketiga, banyak masalah yang akan datang. Nah, yang ini loh, misalnya tuh pinjol, teman-teman. Pinjol itu kita kan pinjam nih pinjol. Pinjol, kita pinjam, masuklah pinjol itu ke rekening. Enak kan? Numpuk nih, kayak numpuk hartanya kan. Tapi itulah titik mula kita mengalami kehancuran. Bener nggak? Bener dong. Karena apa? Masuk duit banyak, mau makan apa bos? Asik. Ya bener nggak? Bener kan? Mau makan apa? Nah ini kita nggak tahu nih ke depan nih kita bagaimana nih, bisa bayar apa enggak. Nah terus setelah itu mau beli ini, beli itu. Enak-enak aja nih, masih baru pinjam. Terus tiba-tiba uang banyak gitu kan. Pas tiba besoknya, bulan besok, waduh gimana ya? Ternyata gajinya ini lupa aku sisihin nih. Udah bayar yang lain-lain. Mana dong? Pusing dong. Nah, itu dia. Itu udah di tentang rezeki ya, teman-teman ya. Maksudnya kayak riba itu gimana sih untuk rezeki itu pasti seret tuh, pasti. Sempit banget. Udah mulai bingung nih, gimana dong? Uang atau gaji itu terasa nggak cukup, percayalah. Terus yang kedua, terus kalau riba itu gimana Kak untuk kehidupan atau untuk ketenangan hidup ya? Di Allah juga berfirman di surat Al-Baqarah ayat 279 ya. Di situ Allah bilang, orang yang riba itu seperti orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Teman-teman, Allah aja udah bilang gitu loh. Kita tuh ngeriba sama aja kita memerangi Allah. Allah yang nyiptain kita, yang ngasih rezeki, yang ngasih ngasih nafas, ngasih kita kehidupan. Bayangin Allah aja kita tentang, gimana dong? Ya kan? Nah, iya makanya itu teman-teman. Aduh, please lah. Aku tuh bukannya sok-sok kayak, "Ah, Mbak ini sok kayak nggak pernah." Aku itu udah pernah. Aku nih pelakunya, penikmatnya 12 tahun. Dan ini udah 6 tahun aku keluar dari tempat tersebut. Ya sudah, aku bener-bener yang pengen aku lepas gitu biar aku capek, soalnya capek banget gitu loh di fase-fase itu gitu. Terus, Kak, dampaknya apa sih Kak untuk ketenangan hidup Kak? Katanya gitu. Karena riba ini kan bukan dosa biasa ya, dosa besar teman-teman ya. Karena 1 dirham aja sama dengan kita 34 kali ya, 34 kali kita menyetubuhi ibu kandung kita. Nauzubillah min zalik ya teman-teman ya. Seserem itu loh riba, serius. Terus dampaknya untuk ketenangan hidup, pasti stres. Yang kedua, hati gelisah itu pasti. Rumah tangga, aduh rumah tangga itu pasti panas saja teman-teman bawaannya. Yang keempat, tidak pernah merasa cukup dan itu pasti kurang aja diberi nafsuku, kurang diberi nafsu untuk beli ini beli itu kayaknya nggak pernah cukup nih, aduh aku mau beli ini deh, mau beli itu deh. Serius, percayalah sama aku, karena aku juga begitu dulu, aku pelaku riba banget dulu. Ih luar biasa serem. Yang kelima, bukan tentang uangnya kurang, tapi karena keberkahannya itu nggak ada. Allah tidak kasih ridho gitu loh kita memakan uang itu. Karena apa? Uangnya nggak bener gitu kan.
apapun lah yang namanya riba ya teman-teman ya. Terus Kak, kenapa riba itu terasa berat? Ya pastilah teman-teman. Yang jelas riba itu kan dia mengandung kezoliman. Dia mengambil lebih dari yang semestinya. Yang kedua, dia menekan orang-orang yang kesulitan. Ya misalnya pinjem pinjol itulah bunga. Kita nggak bisa bayar. Terus kita nggak ada uang. Stres kan pasti. Relate nggak sama yang tadi? Riba itu dia itu menimbun harta. Menimbun harta seolah tuh banyak, tetapi sebenarnya nggak ada berkahnya duit itu, teman-teman. Serem kan? Terus bertentangan dengan syariat Islam. Islam itu kan suka dengan kelembutan, ketenangan, sedangkan yang namanya riba pasti kok kita ada pinjaman hutang, debt kolektor, kita stres teman-teman. Bahkan ada yang meninggal dunia, nauzubillah min zalik ya teman-teman ya. Makanya dipikir dulu sebelum kita itu memutuskan sesuatu. Ah tapi Kak kalau nggak kita minjem kayak gitu nggak punya harta kita Kak. Ya gimana teman-teman? Kalian mau dikejar-kejar hutang? Kalian mau dilaknat Allah gara-gara kalian itu ngeriba? Enggak kan? Ih serem loh teman-teman. Serius aku. Aku bukan sok suci, enggak. Tapi memang benar-benar uang kita habis nanti. Kita nggak punya apa-apa lagi nanti teman-teman ya. Terus, dia itu efeknya bukan hanya dalam harta tetapi juga di hati, kereligiusan kita juga nanti berpengaruh teman-teman ya. Gimana Kak cara membersihkan diri dari riba? Pertama, taubat nasuha teman-teman. Taubat nasuha, menyesal, minta sama Allah, aku tidak akan mengulangi lagi, Allah tidak akan mengulanginya lagi. Ya, itulah dia, tobat nasuha. Yang kedua, selesaikan hutang yang sudah terlanjur di riba, selesaikan pelan-pelan, semampunya ya, jangan gali lubang tutup lubang. Untuk bayar yang A, pinjam ke B, bayar B, pinjam ke C, jangan. Jangan. Nanti teman-teman pusing sendiri, stres sendiri, kasihan. Makanya tuh kita kalau apa-apa itu perlu minta ridho sama Allah. Apa-apa minta minta tanya dulu sama Allah. Itu aku sering bilang, coba ngobrol deh sama Allah tentang apapun ya. Terus perbanyak sedekah karena sedekah itu adalah penawar riba dan pembuka pintu rezeki, teman-teman ya. Transaksi halal, maksudnya transaksi halal adalah kalau teman-teman punya sedikit uang bisa untuk buka usaha, dari usaha itu kalau teman-teman bisa nyicil hutang-hutang riba itu teman-teman ya. Serius ini aku. Terus kalau emang teman-teman pun masih punya harta yang bisa dijual-jual, jual lunasi seperti aku dulu, hutang suamiku di Bank BRI itu ada 320 kalau nggak salah. Terus karena suami itu punya DPLK atau pensiunan di BRI, aku suruh cairkan untuk mengurangi. Jadi Kak 200-nya sabar. Aku juga belum, aku sedang berusaha untuk menyelesaikan hutang-hutang itu. Bukan berarti aku ini ngomong begini udah selesai, enggak belum. Aku hanya berbagi cerita ke teman-teman ya. Terus perbanyak istighfar dan berdoa sama Allah, minta ampun, perbanyak istighfar. Karena istighfar itu memang bagus sekali teman-teman. Istighfar itu adalah bacaan yang sangat-sangat bagus ya. Terus jadi intinya di sini adalah jika ingin keluar dari riba, Allah akan berikan jalan keluar. Banyak kok yang dulu hidupnya terasa sempit, rezekinya sulit, tapi karena dia ada niat untuk keluar dari riba, Allah mudahkan jalannya. Allah berikan dia hidupnya tenang, rezeki terasa cukup, dan keluarga lebih damai. Percayalah, itu emang benar. Aku yang ngerasain sendiri. Aku ngomong gini karena aku ngerasain sendiri, teman-teman. Jadi intinya adalah yang mana riba itu menghilangkan keberkahan di dalam hidup, rezeki dan ketenangan hidup. Tetapi apabila teman-teman ada niat untuk keluar dari riba, maka Allah akan memudahkan dan memberi jalan keluar. Itu teman-teman ya, jangan sampai ngeriba. Pesanku itu. Oke teman-teman, sekian cerita atau kisah-kisah atau aku memberitahu tentang riba. Di next video aku membahas bagaimana apa ya, riba itu apa-apa aja sih kayak gitu ya. Sekian teman-teman, maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.